Yo sahabat sektor 7, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen di channel sektor 7 agar Mimin tambah semangat bikin videonya ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari episode sebelumnya diceritakan bahwa Guesong memberitahu pengurus pemakaman berambut biru jika Baekwo telah ditangkap dan dibawa pergi. Dengan otaknya yang pandai, pasti ada maksud tersembunyi dari tingkahnya sebelum dia ditangkap. Dan diketahui bahwa Baekwo mengalihkan perhatian agar salah seorang bawahannya bisa melarikan diri. Kemudian karena di antara kerumunan orang-orang yang terluka, lansia, dan anak-anak di sana, Guesong pun meminta agar dia dimasukkan ke sana untuk mencari bawahan dari Baekwo yang sebelumnya dibantu kabur oleh Baekwo semalam. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa pada kehidupan sebelumnya Guesong menjelaskan jika dia adalah seorang biksu dan dirinya tak akan lupa bahwa nyawa seseorang itu sungguh sangat berharga. Kalau pengurus pemakaman itu mau membiarkannya masuk ke kerumunan tersebut, maka dirinya akan berjanji tidak akan melukai siapapun. Dia hanya menginginkan satu hal saja, yaitu menangkap satu orang yang bersembunyi di dalam kerumunan tersebut. Kemudian sekali lagi Guesong menanyakan kepadanya, apakah dia mau membiarkannya untuk masuk ke sana. Mendengar hal itu, pengurus pemakaman berambut biru itu pun bimbang dan bingung untuk mengambil keputusan. Dia pun menoleh ke arah rekan-rekannya yang sudah kelelahan serta banyak juga yang terluka. Di tengah situasi tersebut, satu orang yang dicari oleh Guesong yang merupakan bawahan dari Baekwo pun memang benar ada di kerumunan itu. Dalam hati, dia pun berujar bahwa Guesong gigih sekali mengejarnya, hingga mereka mengejar sampai ke tempat ini. Kemungkinan dia tak akan kembali sebelum menemukan dirinya. Dan dia pun berujar jika tak ada tempat lagi buatnya untuk kabur. Dia juga dilema dengan keputusan apa yang akan diambilnya. Karena dia tak mau membahayakan semua orang gara-gara dirinya. Namun jika dia keluar dari tempat itu, maka yang dipercayakan Nona Baekwo kepadanya tak akan tersampaikan. Karena jika dirinya kabur dan tertangkap, semua akan menjadi sia-sia. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba dia dipegang oleh seseorang yang ternyata adalah Jiwo. Sambil tersenyum, Jiwo pun menyapanya. Lalu di sisi lain, saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Guesong, teman yang dipapah oleh pengurus pemakaman berambut biru itu pun berkata bahwa padahal Guesong tahu betapa berharganya nyawa seseorang, namun tak masuk akal jika dari tubuhnya tercium bau darah yang sangat menyengat. Dia meminta agar pengurus pemakaman berambut biru itu untuk tidak goyah, karena dia sangat menikmati situasi ini. Guesong pun menyeringai dan mengangkat orang yang dipapah oleh pengurus pemakaman yang berambut biru. Serta dia berujar bahwa dirinya sangat menikmati situasi ini, di mana para manusia berjuang dalam penderitaan tanpa tahu bahwa mungkin saja mereka akan segera mati
karena kalian mengkhawatirkan lentera yang ada di depan angin yang tak berarti. Itu merupakan pemandangan yang sangat menarik. Lalu Guesong pun menyiapkan serangan menggunakan tongkatnya ke arah seseorang yang ada di tangannya. Dia berujar bahwa tak ada gunanya bernafsu untuk memiliki sesuatu di dunia ini. Karena aku datang dengan tangan kosong, maka pergi pun juga dengan tangan kosong. Bersamaan dengan hal itu, Guesong pun mendekatkan tongkat yang sudah terbalut aura berwarna ungu ke arah seseorang yang dipegang oleh Guesong. Namun saat akan mengenai orang itu, tiba-tiba serangan Guesong pun menghilang sebelum menyentuh orang itu. Hal itu disebabkan oleh serangan tiba-tiba yang mengenai tangan Guesong yang memegang tongkat hingga membuat tongkatnya terlepas dari genggamannya. Mendapatkan serangan tersebut, Guesong pun ternotis jika serangan itu memiliki percikan api merah kehitaman yang perlahan-lahan melahapnya. Hal itu diperlihatkan dari sisa api di tangannya yang tak kunjung padam. Kemudian Guesong pun berkata, "Lama tak jumpa Raja Neraka." Bersamaan dengan hal itu, terlihat Raja Neraka berjalan bersama dengan bawahan barunya dengan aura yang mengerikan menuju ke arah Guesong. Setelah itu diperlihatkan flashback saat Raja Neraka sebelum pensiun. Di sana diceritakan bahwa Raja Neraka masih aktif menjabat. Guesong merupakan salah satu dari 12 bawahan Raja Neraka yang bernama Guesong Niwu. Saat Guesong masih menjadi manusia, dia pernah pergi sendirian ke sarang harimau yang telah memangsa seorang biksu muda. Dia marah besar melihat jasad dari biksu muda itu, kemudian dia mencapik-capik sang harimau di tempat itu juga. Dia merupakan orang yang kuat pada masa itu. Dan setelah menarik perhatian Raja Neraka, biksu yang melakukan dosa itu pun dijadikan bawahannya. Kemudian kembali di masa sekarang, terlihat Nomang yang bergumam dalam hati jika berani-beraninya Guesong berpihak kepada Tulpu. Kemudian Raja Neraka pun menanyakan kepada Guesong yang dipanggilnya dengan nama Niwu, sedang apakah dirinya di sini, dengan ekspresi kemarahannya. Menanggapi hal itu, Guesong pun menjawabnya dengan berujar bahwa setelah mereka lama tak bertemu, rupanya penampilan Raja Neraka menjadi sangat bersinar. Dan dia menanyakan apakah Raja Neraka bersenang-senang setelah pensiun. Anda juga berdiri dengan tegap. Apakah Anda sudah menemukan Kang Rim? Tambah Guesong sambil tersenyum. Mendengar hal itu, Raja Neraka pun semakin kesal kepadanya. Akan tetapi, Guesong pun berujar bahwa dia hanya bercanda. Dia hanya mencoba untuk melucu karena senang bertemu dengan Raja Neraka. Guesong juga menambahkan bahwa dia tak tahu jika Raja Neraka sekarang memiliki bawahan baru. Dan dia berkata jika api neraka ini sangat menyakitkan. Lalu, Nomang pun menyelanya dengan berkata bahwa cara bicaranya sungguh tidak sopan kepada Raja Neraka. Sambil menyeringai, Guesong pun menjawab hal itu karena mereka saat ini adalah musuh. Dan dia berbicara kepada Raja Neraka untuk berjaga-jaga. Dia meminta agar Raja Neraka mau membiarkan perbuatannya kali ini saja. Akan tetapi, karena Raja Neraka sudah sangat kesal, dia menjawab dengan berujar, "Jangan bermimpi. Aku akan menghajarmu dan menjebloskanmu ke neraka. Dan untuk beberapa alasan, aku harus mendengar semuanya darimu." Kemudian, Guesong menanggapi bahwa memang seharusnya Raja Neraka seperti itu, karena menghajar adalah tugas Raja Neraka.
Nomang pun menimpali apa yang disampaikan oleh Guesong dengan umpatannya. Dan juga, jangan berpikir jika dia bisa mengalahkan Raja Neraka. Guesong pun menanggapinya dengan berkata, entahlah. Jika tak mencobanya dulu, maka tak akan ada yang tahu bahwa dirinya bisa mengalahkan Raja Neraka ataukah tidak. Bersamaan dengan hal itu, sambil memegang tongkat yang ada di tangannya, Guesong pun berteriak, "Wahai para putra Kaisar Langit, dengar baik-baik. Raja Neraka telah muncul. Dia akan menjadi lebih kuat jika dibiarkan seperti ini, dan akan mengganggu rencana Tuan Tulbu. Saat ini adalah saat yang paling lemah baginya. Sekaranglah waktu yang tepat jika kita ingin menghabisi Raja Neraka. Dengan begitu, kita bisa memulai penaklukan terhadap Raja Neraka." Suara itu menggema ke seluruh tempat dan para manusia yang mendengar suara itu merasa kesakitan di telinganya. Dan Raja Neraka juga merasa tambah kesal dengan apa yang telah dikatakan oleh Guesong. Lalu setelah mengatakan semua itu, Guesong pun memukulkan tongkatnya ke atas tanah. Dan seluruh mayat hidup yang tadinya berpencar di segala arah saat ini perlahan mulai berkumpul menuju ke arahnya, yaitu menuju ke arah di mana Raja Neraka saat ini berada. Kemudian Guesong pun juga menambahkan bahwa sekalipun dirinya harus mati setelah bertarung dengan Raja Neraka, itu tak menjadi masalah. Dan dia juga berkata, "Lahirlah kembali dengan bahagia, pakaian jenazah." Setelah itu terlihat berkumpul beberapa mayat hidup yang bisa memakai pakaian jenazah. Mereka berkumpul bersama dengan Guesong dan bersiap untuk menyerang Raja Neraka. Melihat hal itu, Raja Neraka pun hanya diam tanpa melakukan apapun, dan dengan aura yang mengerikan menyelimuti tubuhnya. Itulah akhir dari episode kali ini ya guys. Terima kasih sudah menonton dan mendukung Mimin. Jumpa lagi minggu depan dan bye-bye.